Pada video ini, saya akan menjelaskan A. Hubungan hierarki dan dominasi, dan B. Hambatan dan autotaksonomi. Sebelum saya menjelaskan tentang hubungan hierarki dan dominasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hierarki. Hierarki adalah tata urutan tingkatan atau jenjang-jenjang bertingkat yang disusun dari atas ke bawah berdasarkan wewenangnya atau posisinya masing-masing. Atau bisa dikatakan, hierarki itu dari umum menjadi ke khusus. Contoh hubungan hierarki. Pada bagian ini terdapat kata bunga yang menjadi posisi atas, lalu di bawahnya terdapat melati, mawar, dan kenanga sebagai posisi di bawah bunga. Di dalam tingkatan tersebut, bunga merupakan superordinat atau hiperonim. Mengapa dikatakan superordinat atau hiperonim? Karena kata bunga merupakan makna yang lebih luas dibandingkan posisi di bawahnya. Sedangkan melati, mawar, dan kenanga merupakan hiponim. Dikatakan sebagai hiponim karena ketiga hal tersebut merupakan bagian makna dalam sebuah makna lain. A. Hubungan hierarki dan dominasi. Menurut Kruse, hierarki dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hubungan dominasi dan hubungan perbedaan. Kruse menggambarkan dua hubungan tersebut pada bagian berikut. A. Saling berhubungan dengan B dan C, lalu B saling berhubungan dengan D dan E, dan C saling berhubungan dengan F dan G. Pada bagian sebelumnya, hubungan dominasi ditunjukkan oleh hubungan yang terjadi antara A dan B, A dan C, B dan D, B dan C, C dan F, serta C dan G. Adapun hubungan perbedaan yang terjadi antara B dan C, D dan E, serta F dan G. Dengan kata lain, hubungan dominasi bersifat vertikal, sedangkan hubungan perbedaan bersifat horizontal. Dalam hubungan dominasi, dimulai dengan unsur yang merupakan induk dari semua cabang, baik cabang dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Jadi, induk kata tersebut ada di tingkatan teratas di dalam sebuah percabangan. Unsur yang merupakan pusat percabangan itu disebut induk unik, dan di dalam sebuah hierarki ada medan makna, yaitu kata yang tertinggi. Kemudian, Kruse membedakan hierarki leksikal ke dalam dua jenis, yaitu taksonomi atau dapat disebut klasifikasi dan meronimi atau bagian dari keseluruhan. Kruse mengatakan, pada dasarnya taksonomi adalah sistem pengklasifikasian yang juga merefleksikan cara manusia mengkategorikan dunia dan pengalamannya ke dalam bahasa. Karakteristik utama dari taksonomi adalah adanya tingkatan-tingkatan yang tersusun dengan baik, dari kata yang paling atas atau umum ke paling bawah atau khusus. Tingkatan-tingkatan ini kemudian menyusun hubungan antara satu leksem dengan leksem lainnya. Misalnya, hubungan antara apel, jeruk, dan semangka. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan karena merupakan bagian dari buah. Apel adalah hiponim dari buah, sedangkan buah adalah hipernim atau superordinat dari apel. Saya akan mengambil salah satu contoh dari tata tingkat taksonomi, yaitu peralatan makan. Peralatan makan terpecah menjadi dua, yaitu alat pemotong dan barang pecah belah. Alat pemotong terbagi menjadi tiga, yaitu garpu, pisau, sendok. Sedangkan barang pecah belah terbagi lagi menjadi tiga, yaitu cangkir, piring, dan mangkuk.
Peralatan makan di sini merupakan superordinat dari alat pemotong dan barang pecah belah. Sedangkan alat pemotong dan barang pecah belah adalah hiponim dari peralatan makan, atau dapat disebut juga bagian dari peralatan makan. Jadi, yang dikatakan dengan hubungan dominasi yaitu hubungan yang berbentuk vertikal. Hal ini terjadi pada hubungan peralatan makan dengan alat pemotong yang berupa garpu, pisau, dan sendok. Hubungan dominasi terjadi dari makna yang umum menjadi makna khusus atau menjadi lebih spesifik lagi, sehingga susunannya berbentuk vertikal. Sedangkan untuk hubungan perbedaan terjadi pada alat pemotong dengan barang pecah belah. Dikatakan sebagai hubungan perbedaan karena keduanya saling berlawanan atau berbeda konteksnya. B. Hambatan dan autotaksonomi. Di dalam buku Semantik dan Pragmatik karya Muhajir, terkadang sulit menemukan kata bagi peringkat di atas karena tidak ada kata yang menjadi superordinat atau peringkat dasar. Maksudnya, kita kadang sulit untuk menemukan sebuah kata yang tepat apabila kata tersebut memiliki banyak makna. Misal, jika kita mengatakan sebuah makna bergerak di atas tanah atas kekuatan sendiri, karena tidak ada kata yang menjadi superordinatnya atau kata yang lebih spesifik, maka orang akan memikirkan banyak kata verba atau kata kerja yang bermakna sama seperti kalimat tersebut. Dari kalimat sebelumnya, orang akan menyebutkan kata kerja merangkak, berjalan kaki, lari, atau bahkan melompat, karena kegiatan tersebut memiliki makna seperti kalimat sebelumnya. Karena tidak ada yang menjadi superordinatnya, orang akan mencari kata lain, maka salah satu kata yang dipilih menjadi kata yang sama untuk peringkat yang berbeda. Hal ini disebut juga dengan autotaksonomi. Contoh lain, terdapat kata menampar dan memukul. Karena tidak ada kata yang menjadi superordinatnya, maka kata memukul dianggap mendominasi kedua kata tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu hubungan dominasi adalah pengelompokan kata dari yang umum menjadi khusus, sedangkan hambatannya yaitu orang sulit menemukan kata yang menjadi superordinat atau kata umumnya apabila kata tersebut memiliki banyak makna, sehingga orang akan memilih satu kata yang dapat mewakili kata tersebut, yang disebut autotaksonomi. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.